InsyaAllah kita buka majlis baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat kepada kita, berbagai lagi peluang-peluang kepada kita, peluang untuk menambahkan amal ibadah, peluang untuk kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya nyawa kita hari ke hari, bermaksud peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita menambahkan amal, ataupun peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini, pada hari ini kita dah masuk 1 Syaban. 1 Syaban yang mana tinggal lagi sebulan lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Lagi sebulan kita nak masuk bulan Ramadan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda daripada Umammah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana engkau berpuasa di dalam bulan Syaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala dzalika syahrun yaghfurun nas anhu ba'da rahabin baina rajabin wa baina ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa'u 'amali wa ana sha'imun. Nabi SAW bersabda, itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitu bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Syaban. Bulan tersebut adalah bulan-bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan Syaban, dalam satu hadis menyebutkan bahawa Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban, nak mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Dan pada bulan Syaban ini Nabi sebutkan amalan-amalan diangkat, amalan-amalan diangkat. Dan Nabi sebutkan, aku suka kalau amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi kata Ibn Qayyim, amalan diangkat dan dibentangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tahunan diangkat pada bulan Syaban sebagaimana dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amalan mingguan diangkat pada hari Isnin dan hari Khamis.
Itu hari-hari yang kita disunatkan untuk berpuasa. Supaya diangkatnya amalan dalam keadaan kita berpuasa, Jadi ini yang Nabi SAW lakukan ketika masuk ke bulan Syaban, berbanyakkan berpuasa. Mudah-mudahan dengan bulan Syaban yang masuk ni, jadi kita pun mula-mula dah berpuasa, berlatih berpuasa, yang di madrasah, yang di rumah, jadi mulakan berpuasa sebagai warming up. Bukan sahaja berpuasa, tetapi semua amalan-amalan yang kita nak lakukan nanti di bulan Ramadan, tilawatul Quran, berpuasa, infak, sedekah yang nak kita biasakan di bulan Ramadan, kita mulakan di bulan Syaban. Kita biasakan di bulan Syaban. Bila masuk bulan Ramadan nanti, dalam keadaan kita sudah bersedia, dalam keadaan kita sudah dah panas. Jadi kalau orang nak berjalan jauh maraton, kalau belum warming up, belum sampai ke penghujung, sudah berhenti di tengah jalan. Kita sibuk Ramadan, kalau belum sampai ke hujung Ramadan, tengah-tengah Ramadan sudah hilang semangat, hilang stamina. Sebab apa? Sudah warming up. Jadi ini kita nak warming up dulu sebelum masuk bulan Ramadan. Ini bulan Syaban. Kita warming up dengan puasa, warming up dengan amalan-amalan saleh, banyakkan tilawatul Quran, banyakkan infak dan sedekah dan sebagainya. Ini dia bulan Syaban. Jadi mudah-mudahan Allah rezekikan kita sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah, tuan-tuan dan dirahmati Allah, pada pagi ini kita sambung tadabbur Quran surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ayat ke-16 sehingga ayat ke-28. Boleh buka surah Al-Mursalat ayat 16 hingga ayat ke-28. Kita baca bersama-sama insya-Allah. Ayat 16 hingga ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Sadaqallahul azim. Minggu yang lalu kita dah tadabbur bersama-sama ayat 1 sehingga ayat yang ke-15. Ayat 1 sehingga ayat yang ke-15. Yang mana di awal surah Al-Mursalat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang
Allah bersumpah tentang malaikat-malaikat dan juga tentang angin. Kemudian isi sumpahnya Allah nak sebutkan bahawa innama tu'aduna lawaqi', bahawa yang dijanjikan kepadamu, yakni hari kiamat itu pasti akan terjadi. Allah nak sebutkan tentang kepastian terjadinya hari kiamat pada permulaan surah Al-Mursalat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan apa saja peristiwa-peristiwa yang berlaku. Bila mana bintang-bintang dihapuskan, langit terbelah, gunung-gunung dihancurkan, bila rasul-rasul ditetapkan waktunya, sampai sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Jadi di bahagian awal Allah Subhanahu wa taala tekankan tentang kepastian terjadinya hari kiamat. Setelah Allah mengancam orang-orang kafir dan memperingatkan mereka akan kegentingan pada hari kiamat, Allah kemudian meneruskan dengan menakut-nakutkan mereka dan mengancam mereka agar tidak mengingkari pembinasaan Allah sebagaimana pembinasaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Dan kemudian Allah mengancam mereka dengan tidak akan berbuat baik kepada mereka, sembari menjelaskan contoh-contoh dan fenomena-fenomena kekuasaan Allah, seperti penciptaan manusia dan panca inderanya, bumi dan penetapannya dengan gunung-gunung yang tinggi dan membekalinya dengan sumber-sumber air mata air yang tawar. Itu semua menghendaki agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri dan cakrawala. Jadi bahagian yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala terus mengancam dan memperingatkan orang-orang kafir supaya mereka tidak mendustakan Allah, tidak mengingkari pembinasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam bahagian yang kedua ini Allah sambung mengancam dengan ancaman apa? Yang pertama, Allah gambarkan tentang akibat kaum-kaum yang terdahulu yang mana mereka mendustakan nabi-nabi mereka. Yang pertama tadi Allah sebutkan, bahagian yang pertama Allah sebutkan tentang bagaimana betulnya, pastinya terjadinya hari kiamat ini. Pasti akan terjadi. Dan kemudian Allah tutup dengan wailul yauma idzil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu orang yang mendustakan. Siapa yang mendustakan? Orang-orang kafir yang tidak mahu percaya, tidak mahu percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak mahu percaya dengan dakwah Nabi, dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian masuk bahagian yang kedua ini, Allah sebutkan bagaimana kaum-kaum terdahulu yang mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan Rasul, mendustakan Nabi-Nabi mereka, maka Allah binasakan mereka. Dan Allah sebut apa? Alam nuhlikil awwalin. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Bukankah kami telah binasakan orang-orang kafir yang mendustakan para rasul, yang melanggar apa yang para rasul bawa kepada mereka, yakni umat-umat terdahulu semenjak Nabi Adam. Umat-umat terdahulu ini siapa lagi? Kaum-kaum yang Allah dustakan, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah hancurkan, Allah binasakan dengan banjir yang besar, banjir yang sangat dahsyat, sehingga
binasa kaum Nabi Lut alaihissalam. Kecuali sedikit. Dalam Quran disebut wa ma amana ma'ahum illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersama mereka kecuali sedikit saja. Yang lain semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum 'Ad, kaum Tsamud pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mendustakan nabi dan rasul, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Lalu kami iringkan azab kami terhadap siapa? Al-akhirin, iaitu orang-orang yang semisal dengan mereka, yakni orang-orang yang kemudian ini nanti siapa saja yang kemudian, kaum-kaum yang kemudian, kaum Nabi Musa dan Fir'aun dan kaumnya yang mendustakan Nabi Musa. Kemudian juga siapa? Peringatan kepada kaum Nabi Muhammad, yakni orang-orang kafir Mekah ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah binasakan mereka pada perang Badar dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian Allah sebutkan apa? Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah, binasalah orang pada hari ini orang yang mendustakan. Walaupun di sini ada satu ancaman yang keras kepada setiap manusia yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Menakut-nakutkan dan mengancam agar tidak kufur dan ingkar dan tidak mendustakan. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Allah sebutkan begitulah kami lakukan terhadap orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan perlakuan dosa. Jadi kaum-kaum terdahulu, kemudian kaum-kaum yang kemudian Allah sebutkan kami binasakan mereka. Sebab apa Allah binasakan? Sebab mereka mujrim, orang-orang yang melakukan dosa. Maksudnya sepanjang zaman al-mujrimun ini yang melakukan dosa ini pasti kami akan hancurkan, sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Jadi al-mujrimin sepanjang zaman mereka yang mendustakan, berdosa sebab apa? Mendustakan Nabi dan Rasul. Apa dosa orang-orang kafir Quraisy? Mereka al-mujrim, digelar sebagai al-mujrim. Kenapa tuan-tuan? Apa yang mereka dustakan? Mereka dustakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka dustakan? Mereka mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Oleh itu di awal surah Allah berjanji, Allah bersumpah tentang kejadian ini pasti akan berlaku. Hari kiamat pasti akan berlaku. Sebab orang kafir tadi mendustakan, mereka tidak percaya hari kiamat. Oleh itu Allah ulang lagi, maka celakalah orang yang mendustakan pada hari ini. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Dalam surah Al-Mursalat ini Allah ulang ayat wailu yawma idzil lil mukadzibin 10 kali, 9 kali. 10 kali Allah ulang ayat wailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu, binasalah pada hari itu. Wailu lil, bagi siapa? Bagi yang mendustakan. Tuan-tuan, siapa yang sebut wail? Siapa yang sebut celaka tadi? Siapa yang sebut binasa lah tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila sebutan ini disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Benar-benar binasa. Kalau kita didatangi anak kecil, tiba anak kecil mana? Hancur kau, habis kau. Kita nangga anak kecil, alah biar kecil aja. Yang tahu apa? Yang guru aja. Yang belum tahu apa-apa. Si terasa pun dalam hati kita nak. Bila biar kecil mana? Habis kau. Hancur kau astag. Elek kejap kita. Tapi bila yang sebutkan, contohnya siapa? Bapak kita. Hancur kau. Habis kau. Siap tak kau? Apa perasaan kita? Oh, bergegar. Sebab apa? Kita hormat dengan bapak kita tu. Bapak kita madah macamnya, berarti apa? Habislah kita. Berarti besarlah kesalahan kita tadi. Bergegar kita bila bapak kita mana, ataupun nenek kita mana. Ini bayangkan tuan-tuan, yang sebutkan siapa? Tuhan Allah yang menciptakan manusia itu sendiri, yang menjadikan manusia itu sendiri, yang memberikan segala nikmat kepada manusia itu sendiri. Dan Allah ini yang sebut apa? Celaka, binasalah kamu orang yang mendustakan. Oleh itu ayat ini ancaman yang keras bagi mereka yang mendustakan. Oleh itu Allah ulang lagi beberapa poin di ayat yang bahagian yang kedua ini. Allah ulangkan beberapa nikmat demi nikmat yang Allah berikan, kemudian perlakuan mereka yang mendustakan. Allah sebut, celakalah kamu yang mendustakan nikmat demi nikmat yang aku lakukan, yang aku berikan. Contohnya kalau kembali contoh orang tua tadi, ataupun ibu bapa kita jumpa dengan anaknya. Anaknya derhaka, anaknya tidak taat kepada orang tuanya, anaknya jauh daripada orang tuanya. Maknya datang, ibunya datang, ataupun bapaknya lah. Kalau ibu tak lembut, bapaknya datang, aku dah beri kau makan dari kecil sampai ke besar, masih juga kamu semua ikut cakap aku. Habis kau astag. Hancur hidup kau. Mengancam. Masih juga anak yang mendustakan tadi. Lagi disebut, aku dah beri tempat tinggal dengan kau. Aku dah beri tempat yang selesa. Kau boleh hidup dengan nyaman, tidur dengan nyaman. Masih lagi kamu dengar cakap aku. Habis kau astag. Apa ancamannya tadi anak? Seorang anak tadi yang akan rasa masih lagi yang siapa dengar. Jadi disebutkan nikmat, lagi disebutkan nikmat, kemudian diancamkan. Ini bentuk ancaman demi ancaman. Setelah Allah beri nikmat, Allah sebutkan nikmat supaya apa? Manusia itu sedar, supaya manusia itu ingat kembali. Ini berbeza dengan dalam surah Ar-Rahman. Kalau dalam surah Ar-Rahman Allah sebut apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan nikmat. Nikmat demi nikmat Allah sebutkan. Kemudian Allah sebut apa? Nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Kalau dalam surah Al-Mursalat, setelah disebutkan nikmat, dia ancam terus. Maka celakalah orang yang mendustakan, orang yang kufur nikmat ini. Kalau dalam surah apa? Ar-Rahman, dia macam didikan ibu. Tadi bapa. Kalau ibu
nak kena kau tak si ikut cakap mak dah besarkan kau. Apalagi nikmat yang mak beri dengan kau, si cukupkah? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mak dah besarkan kamu, mak dah nyusu kamu, mak dah ngandungkan kamu 9 bulan. Nikmat mana lagi yang ingin kau lupa, yang kau dustakan? Itu bentuk yang apa? Lebih lembut. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang ingin kamu dustakan? Tapi kalau surah ini bunyinya apa? Keras. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzin lil mukadzibin. Setelah diberikan nikmat, diberi ancaman, maka celakalah orang yang mendustakan pada hari ini. Paham bagaimana dia ancaman demi ancaman. Kemudian apa lagi yang Allah sebutkan? Dan setelah itu Allah sebutkan tentang nikmat apa Allah sebutkan. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kemudian Allah sebutkan nikmat apa? Nikmat penciptaan kita. Kita lahir ke dunia. Allah sebut, bukankah kami yang ciptakan kamu daripada air yang hina? Ini air mani yang hina. Kemudian kami letakkan ia di dalam tempat yang kukuh, yakni rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, faqadarna fa ni'mal qadirun. Maka kamilah sebaik-baik orang yang menentukan. Jadi bagian yang seterusnya ini Allah sebutkan nikmat apa? Penciptaan manusia. Tidakkah kalian melihat dan mengetahui bahawa kami yang ciptakan manusia? Kami yang ciptakan kamu daripada air yang lemah dan hina. Kemudian kami jadikan dan kumpulkan di tempat yang pasti, yang tempat yakni tempat yang terjaga dan terlindungi, yakni di dalam rahim. Jadi Allah sebutkan nikmat apa? Bagaimana kita diciptakan. Wahai orang yang mendustakan, tidakkah kamu tahu bahawa kamu dahulu asalnya apa? Air mani yang hina. Asalnya apa? Asal yang perkara yang kecil, bahkan perkara yang hina dalam ciptaan. Maksudnya hina dari sisi apa? Kaitannya dengan kekuasaan yang Maha Pencipta. Kamu masih mahu mendustakan, tidakkah kamu tahu bahawa kamu dulu asalnya apa? Air yang hina. Yang mana kami perkukuhkan di dalam rahim. Jadi jadikan apa? Kami jadikan dan kumpulkan di tempat yang pasti dan terjaga dan terlindungi. Jadi air yang hina tadi bila bercampur dengan telur wanita, ovum, kemudian berlakunya proses nutfah, alaqah, mudghah, izam, daripada setitis mani kemudian jadi setitis darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian daging yang berbalut dengan tulang, sehingga selama 9 bulan jadi proses diciptakan kita dalam satu tempat yang sangat kukuh, rahim ibu. Ini disebut.
Kita tidak dapat bayangkan bagaimana proses itu berlaku dengan sangat cantik dalam tempat yang kukuh. Maknya kita boleh dia jalan ke sana mari, mak dia buat apa-apa. Dalam masa yang sama proses itu berlaku dalam perut, dalam tempat yang kukuh. Kadang maknya boleh berjalan, kadang terjatuh sedikit, tapi masih kukuh. Kalau dah makin besar perut tadi nak, maknya bahkan boleh berjalan-jalan sedikit, anak berjalan-jalan anak sedikit. Tapi masih kukuh. Bagaimana ini semua boleh terjadi? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana proses tadi berlaku dengan sangat cantik, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun tentang proses penciptaan manusia. 40 hari ya. Dan disebutkan juga dalam hadis Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Dalam satu hadis, sungguhnya kalian dikumpulkan di dalam perut ibumu dalam keadaan nutfah 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah mithla dhalik 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berlaku daripada segumpal darah tadi jadi segumpal daging, kemudian berbalut dengan tulang. Dia ada proses, ada fasanya. 40 hari sehingga lengkap 9 bulan. Ketika lengkap 4 bulan, ditiupkan roh. Ini diceritakan, disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis. Oleh itu ada saintis yang mengkaji tentang penciptaan manusia ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Saintis ni masuk Islam. Dia fikir bagaimana 1400 tahun yang lalu, ketika itu belum ada mikroskop, ketika itu belum ada ilmu sains yang berkembang. Zaman Nabi SAW belum ada teknologi. Tapi bagaimana ayat yang turun menyebutkan tentang proses penciptaan manusia yang sesuai dengan kaedah sains di masa profesor tersebut. Jadi ini keajaiban. Jadi Al-Quran ini betul-betul benar, mukjizat. Akhirnya masuk Islam. Jadi ini ciptaan manusia, diciptakan kita, dikukuhkan dalam rahim 9 bulan lamanya. Kemudian faqadarna, kemudian kami tentukan. Apa yang ditentukan? Maksudnya ditentukan jantinanya, ditentukan rezekinya. Wa yuktabu bi arba'i kalimatin. Disebutkan, dituliskan baginya 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa ajalihi, tentang rezekinya, ajalnya, wa syaqiyyun aw sa'idun, sama ada dia bahagia ataupun dia sengsara. Dikadarkan, ditetapkan. Dan kamilah sebaik-baik fa ni'mal qadirun, yang sebaik-baik yang menentukan. Dan ketika itu ditetapkan segala perkara, bagaimana rupa bentuknya, bagaimana kaki tangannya. Dan itulah sebaik-baik bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lahir, itulah sebaik-baik bentuk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Kemudian Allah sebutkan, wailun yawma idzil lil mukadzibin.
maka celakalah pada hari ini mereka yang mendustakan. Kami jadikan setiap keadaan sesuai dengan sifat yang kami inginkan. Sebaik-baik yang menentukan adalah Allah, atau sesuai dengan bacaan takhfif qadarnya, artinya kami berkuasa untuk menciptakannya, menggambarnya sesuai dengan kehendak kami. Kami menciptakan kalian dalam bentuk yang paling baik. Kemudian Allah sebut wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka kehinaan dan azab pada hari yang genting itu, yakni hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan kekuasaan kami atas hal itu dan mendustakan anugerah-anugerah dan kenikmatan-kenikmatan kami. Ini adalah penghinaan dan ancaman daripada dua sisi. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan, dalam bahagian yang ayat 20 sampai ayat 23 ini ada penghinaan dan ancaman daripada dua sisi. Yang pertama, bahawa Allah nak tekankan sesungguhnya nikmat yang besar yang aku berikan, semakin besar nikmat itu, maka mendustakannya adalah satu keburukan yang besar. Maksudnya setelah Allah ceritakan nikmat penciptaan tadi, kemudian kamu mendustakan, itu satu perbuatan yang sangat salah, perbuatan yang sangat ingkar di sisi Allah. Maka Allah sebutkan celaka dan binasalah. Kemudian sisi yang kedua, Allah nak sebutkan bahawa sesungguhnya yang maha kuasa untuk menciptakan pertama kali adalah berkuasa pula untuk mengulang penciptaannya itu. Maksudnya Allah nak sebutkan, sebagaimana Allah ciptakan kamu pertama kali, maka tidak mustahil untuk Allah membangkitkan kamu kelak di hari pembalasan. Jadi bahagian yang dua ini Allah nak sebutkan dua perkara. Yang pertama, bahawa binasalah mereka yang masih nak mendustakan nikmat penciptaan ini, nikmat kehidupan ini yang Allah, yang aku berikan, yang aku jadikan kamu. Yang kedua, bahawa sebagaimana aku mampu jadikan kamu daripada tidak ada, pasti aku mampu bangkitkan kamu semula kelak di hari kiamat yang mana kamu dustakan itu. Kemudian Allah ulang dengan ancamannya, wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah, binasalah pada hari ini orang-orang yang mendustakan. Kemudian yang terakhir Allah sebutkan tiga nikmat yang terdapat di cakrawala setelah menyebutkan nikmat-nikmat yang ada pada diri manusia. Nikmat penciptaan manusia tadi Allah dah sebutkan. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang berada di luar pula, di alam semesta. Allah sebutkan apa? Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukadzibin. Allah sebutkan apa? Nikmat alam sekitar, Allah, nikmat alam semesta ini Allah sebutkan, alam naj'alil arda kifata, bukankah kami jadikan bumi tempat berkumpul, ahya'aw wa amwata, bagi yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Artinya bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi makhluk yang hidup yang berada di atasnya, sementara benda-benda mati di dalam perutnya. Sya'bi berkata perut bumi adalah untuk orang-orang yang mati, sedang luarnya adalah untuk orang-orang yang hidup dari kalian. Dan Allah jadikan bumi sebagai tempat tinggal.
nikmatnya bumi ini tuan-tuan. Allah jadikan bumi ini apa? Zalula. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Mulk. Allah ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dan Allah lah yang telah menjadikan bumi ini zalula, mudah bagi kalian. Mudah untuk apa? Untuk beraktiviti, mencari rezeki, untuk mendiami. Bumi ini tuan-tuan, Allah jadikan apa? Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Kalau Allah jadikan bumi tadi lembut, bagaimana? Kita nak jalan pun dapat. Contohnya Allah jadikan bumi ini permukaannya tanah jerulus. Kita dapat nak bergerak ke mana-mana. Ataupun dijadikan bumi ini terlalu keras, seperti besi. Kita nak korek pun dapat. Tapi Allah jadikan bumi ini tidaklah terlalu keras, tidaklah terlalu lembut. Berjalan pun dengan baik di atasnya, mudah, dimudahkan. Zalula. Jadi tempat tinggal ahya wa amwata, bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Orang mati, bayangkan Allah jadikan bumi ini dapat digali, simpan orang mati, orang meninggal. Coba bayangkan kalau bumi itu keras dapat digali, bila ada orang mati dapat dikebumikan, apa? Bau lah. Sampai rumah, bau apa tu? Oh, ada orang tua aku dah meninggal sebulan yang lalu, seminggu lalu masih. Si dapat nak dikebumikan. Tidak, Allah jadikan bumi ini tempat tinggal bagi orang yang hidup dan juga yang mati. Dan ayat ini juga dalilnya untuk apa? Jenazah tadi segera ditanam, dikuburkan. Kerana bagi orang yang meninggal, tempat tinggalnya di dalam kubur, di dalam tanah, itu tempat tinggal bagi orang yang mati. Ahya wa amwata, tempat tinggal. Ini nikmat tuan-tuan. Dan Allah tidak jadikan bumi ini bukit bukau semuanya. Tapi Allah jadikan mihada, terbentang, dihamparkan. Kalaulah bukit bukau semuanya, kita nak pergi dari sini, nak pergi ke pasar je, bukit turun, bukit. Tapi tidak, ada tempat yang Allah tinggikan, ada tempat yang Allah hamparkan. Indah sekali. Ini nikmat. Kemudian kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Ini pun nikmat. Gunung-gunung yang tinggi sebagai pasak. Kami tancapkan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, lagi tinggi, supaya tidak terombang-ambing dan jatuh. Seperti bangunan, dia ada piling yang masuk ke dalam tanah supaya bangunan yang kukuh. Kita buat menara sebelumnya, kita buat piling dalam, supaya apa? Tidak bergoyang, kukuh. Gunung-gunung ini tujuannya sebagai pasak kepada bumi supaya tidak bergoyang, tidak terombang-ambing. Kemudian diciptakan pula apa? Air tawar yang dingin. Air minum. Bayangkan kalau di dunia cuma ada air masin, air laut saja. Bagaimana macam ni nak hidup? Nak minum mesti dapat. Tapi Allah jadikan ada air tawar dingin.
Ini semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sekitarnya. Kemudian Allah ulang lagi, wailul yauma idzil lil mukazzibin. Maka celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Dan azab yang besar di akhirat adalah bagi yang mendustakan atau mengufuri nikmat-nikmat ini. Celaka besarlah bagi orang yang merenungkan nikmat-nikmat ini, makhluk-makhluk yang menunjukkan keagungan penciptanya, kemudian dia terus-menerus mendustakan, terus-menerus mengufurinya. Maksudnya satu kebinasaan yang besar setelah dia tahu nikmat demi nikmat yang Allah berikan. Kan? Nikmat diciptakan, nikmat alam, nikmat bumi, nikmat air, tapi dia masih mendustakan. Kecelakaan demi kecelakaan bagi manusia tersebut. Jadi memang surah Al-Mursalat ni bunyinya sangat agak keras, sebagai satu ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah. Ini dah. Ya puan, kalau takut lambat-lambat kelak anda beri warning setengah jam. Subuh tu yang sida alam. Ini kita dapat nak bajet. Jadi wallahualam, mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang kita dapat ambil pengajaran. Bagaimana dalam surah Al-Mursalat di awal ini Allah mengancam dengan ancaman yang keras bagi mereka yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasul yang diutuskan, mendustakan hari kiamat, mendustakan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah sebut wailu, celakalah mereka. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sentiasa ingat dengan ayat-ayat Allah dan juga hari pembalasan. Wallahu a'lam bishawab. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maha kurang saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.